Oke, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kita mulai berangkat untuk pulang ke Jakarta. Untuk estimasi 4 jam ya, 130 km dari Sawarna. Kira-kira jam 8 jam 9 lah sampai rumah kalau nggak ada halangan, nggak macet juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kita menikmati suasana dan beristirahat di Tanjung Layar Pantai Sawarna dan sambil menikmati makan siang dengan ikan bakar, kami pun lanjutkan kembali perjalanan pulang ke Jakarta via Sukabumi. Oh ya, untuk ikan bakarnya, nasi dan lauk pauk lainnya tadi hanya sekitar 100 ribuan ya teman-teman. Terbilang cukup murah dengan ukuran ikannya kisaran 1 kg. Makanya tadi nggak habis dan nyonya pun minta bungkus. Oke lah, bagaimanakah cerita perjalanan episode 3 ku kembali ke Jakarta? Tetap saksikan channel Om Duai Jonska. Oke, tetap saksikan ya. Oke, kita menuju pintu keluar gerbang Sawarna ya, Pantai Sawarna. Kayaknya pantainya sudah nggak seramai dulu ya. Kalau dulu tuh kayaknya rame banget dari Sabtu, katanya sih seperti itu. Mungkin sudah banyak pantai-pantai baru yang bermunculan ya, jadi entah itu lebih baik atau gimana. Ya, semoga saja bisa di diremajakan ya kawasan Pantai Sawarna ini supaya bisa lebih menarik di mata wisatawan. Untuk area penginapan sih banyak ya sini, bahkan jaraknya tuh deket-deketan. Lihat, ya modelnya juga banyak sih. Makin sore malah sepi ya. Padahal malam minggu ini. Oh ya, pantai pesisir selatan itu memang terkenal karang. Karena dulunya nih daerah selatan itu, pesisir selatan itu eh, dasar laut ya. Bahkan dulu ya, pegunungan Menoreh itu dasar 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 samudra. Dan saya juga kemarin pas Lebaran kemarin itu pergi ke sana, dan benar di atas pegunungannya itu paling puncak tinggi itu pegunungan Menoreh itu benar-benar batunya batu-batu karang, ada yang bekas-bekas fosil karang benar-benar terlihat. Dan apalagi yang di sini, dan hal itu juga terjadi karena pergeseran tabrakan lempeng bumi. Ini benernya lo sini, Miss? Nih bener. Kayak kampung gitu ya. Tapi
Iya, kayak Pulau Seribu. Eh, kayaknya nggak lewat sini deh tadi. Lewat pesisir sana loh. Wah, mungkin kita nih tembusan ya. Wah, ini masuk-masuk kampung tembusan ini. Darahnya ke sini. Wah, ini sih kalau memang sini lagi sih nggak usah bayar ya. Kita bisa bisa tembusan sini. Kalau di depan nggak ada restribusi. Wah, ada jembatan nih kita lewat. Oh, kita iya benar lewat ini ya. Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan ini. Iya, ini satu. Bukan, bukan. Oh, ternyata bukan, kita lewat yang satunya. Coba kita lewat pintu masuk lain. Oh, ini kita ke kanan. Patokannya Indomaret ya, teman-teman. Luarnya. Oh, jadi ada dua dua pintu gerbang ya, yang pintu gerbangnya agak kecil yang buat kita lewatin. Eh, terus yang satunya lagi yang tadi kita masuk kayaknya pintu utama ya. Wah, iya, Fit, gila, Fit. Aduh, mantap, Fit. Aduh, aduh, curang banget ini sih. Tenaga tua, men. Motorku tenaga tua ini. Komponen kiriannya belum diganti. Wah, masih ada lagi. Wih, berarti ini rumah paling tertinggi nih. Wih, turun. By the way, turunan dong. Majuan turunan dong. By the way. Orang pada promo semuanya. Wih, plat B baru nyadar lu, langsung. Dan di depan cuacanya gini. Nah, mudah-mudahan nggak seperti yang kita lihat. Pada perumahan jadi pantesan. Oh, jalanannya bagus. Ternyata sudah ada permukiman komersil yang sudah masuk. Oh, sampai sini doang.
Oke teman-teman nih, kayaknya kondisi jalannya kita turun terus ya. Ya, alhamdulillah. Turun-turun sih. Wuh. Ya, kenal ya. Oke, tadi isi bensin berapa Mi? 50.000. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bensin itu kita sudah pengisian yang kedua ya teman-teman. Di episode pertama diriku isi full tank di pom bensin Ciputat sekitar 70-an. Lalu barusan diriku isi yang kedua di pom bensin Pasir Bungur di kawasan setelah Sawarna. Diriku isi full sekitar 50-an tadi. Dan isi full karena estimasi nggak akan isi lagi sampai kita di rumah ya teman-teman. Ya tapi nggak tahu juga nanti jalurnya naik atau enggak ya. Karena kalau naik konsumsi bahan bakar akan ekstra lebih ya pastinya. Jujur sih diriku perdana juga sih lewat jalur Sukabumi ini pakai motor. Ya tapi nanti kita coba aja lah. Ya semoga saja sesuai ekspektasi dan selamat sampai tujuan ya teman-teman, doain. Oke lah, tetap tonton terus cerita perjalanan touring diriku bersama istri pulang ke Jakarta. Ya semoga videonya menarik dan selamat menyaksikan. Oke, jadi teman-teman nih kita melewati jembatan ya, jembatan dalam perbaikan. Wah, gede nangulin. Wah, astagfirullah. Oh, bawahnya sungai gede banget nih. Mantep tuh. Sungainya mantep nih. Tuh, coba tambah. Sedang ada pengerjaan jalan raya ya, jembatan. Proses peremajaan. Siap, ini ngopi. Matiin. Bu, mie kamu apaan? Oh, ini dah Bu, just. Ada es. Hah? Ada es. Kok ada es? Ya udah kopi Kopi. tanpa gula.
Itu dulu ya. Enggak ngambil. Ya mantap guys. Selamat menonton deh. Itu ada kapal-kapal nelayan ya. Ada bersandar. Ntar malam mereka berangkat, pagi pulang. Ini ada bukit tadi kita di atas sana tuh. Kita tuh. Pantai Selatan luas banget hamparannya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ya, turun. Enggak. Orang-orang baru pada datang, kita mah udah selesai. Mantep sih tapi lintas kita. Gak kebayang aja. Pantainya love tuh nih kayaknya ya. Itu kali ya, Mi? Hah? Itu kali ya? Mau nggak? Oke, teman-teman, kita coba ke bawah ya. Ke pantainya, bayar nggak ya? Kayaknya jalanan deh. Oke, kita coba ke sana ya. Kita menuju Pantai Cikembang. Tadi langsung belok kanan ya, nggak jauh. Wow. Jalanan juga nih sebelah-sebelah gini nih. Kalau paprasan agak repot juga, ada yang salah satu ngalah turun ke bawah. Kita bisa buat kayak wah, bagusnya dari atas doang ternyata. Dari bawah biasa aja. Bisa kayak gini ya, teman-teman. Oh, ini banyak yang balai-balai disewakan ya. Pantainya batu ya. Batu-batu. Tuh, lihat. Dari atas sih kelihatannya cakep ya, Mi. Tapi pas dilihat beginilah nampaknya. Ya, seperti inilah. Kadang apa yang kita lihat itu nggak sesuai ekspektasi ya. Banyak batu-batu, batu-batu koral ya. Banyak batu-batu koral ya, penambang batu koral. Oke lah, kita lanjut. Kita ternyata tidak sesuai ekspektasi kalau dari bawah ya. Oke, kita balik lagi nih ke jalan utama. Tadi kurang bagus ya ternyata dari bawah. Kalau dari atas sih kelihatannya wah banget ya. Keren. Itu
itulah apa ya, kehidupan. Kadang kita lihat dari kejauhan terlihat bagus, pas dideketin kita ketahuan bohong, ketahuan buruknya. Itu satu pelajaran juga tuh. Jadi jangan menilai sesuatu itu secara spontan, secara apa namanya, cepat, tanpa menelusuri. Kita harus menelusuri dulu sebelum menilai. Apa yang kita lihat itu belum tentu apa yang kita harapkan. Itu poinnya. Pastikan sistem rem dan dunia permesinannya itu oke ya. Karena untuk tanjakannya ya bisa dibilang sangat cukup curam, dan turunannya juga sama curam juga. Jadi antara Ya teman-teman, sepanjang jalan setelah melewati jembatan Cisolok tadi, kita akan disuguhi garis pantai atau beberapa pantai di pesisir pantai Pelabuhan Ratu. Ada beberapa pantai di sini, ada Pantai Karanghau, Pantai Kebun Kelapa, Pantai Karangpapak, Pantai Cimaja, Pantai Kumala, Pantai Citepus, dan banyak lagi sampai ke pesisir Pelabuhan Ratu. Saya sih tidak tahu banyak ya soal pesisir pantai Pelabuhan Ratu ini. Tapi bisa dibilang sepanjang perjalanan di pesisir pantai tadi cukup menarik, cukup indah. Ya cukup ramai juga, untuk pengunjungnya juga tadi ramai. Ya semoga saja bertahan seperti ini ya. Harapannya sih bisa mendongkrak perekonomian warga juga ya. Oke lah, tetap tonton ya teman-teman. yang kiri ini kecamatan ya. Ada SPBU Green Station, Green Synergy Station. Terus ada rombongan plat B nih Pak. Nah, inilah keseruan kalau ini nih yang Om John suka nih. Jadi jalan sore ya kan, terus melihat aktivitas warga ya kan, ada yang jalan-jalan sama anaknya, ada yang jalan-jalan sama pacarnya, apalagi di malam minggu nih. Wah, ada yang lagi ngetes motor, ada yang lagi olahraga sore. Dibanding dengan jalan pagi, itu Om John tuh lebih suka di jalan sore. Ya lebih ramai, lebih variatif lah kegiatan-kegiatan warga, lebih asik. Ada yang lagi melepas burung ya kan. Woi, pantai Karang semua ya. Mantap nih. Wih, masih banyak anak-anak muda ya, udah nongkrong. Aduh. Wih, cakep banget pantainya. Gimana?
banget pantatnya. Oke teman-teman, ini Om John mutusin buat lewat Cibadak ya. Karena kalau lewat Cikidang itu udah jam segini juga. Itu juga nggak berani ya. Takutnya kayak kemarin, aduh, ada teman kan cuma berdiri doang nih motor. Ya lebih baik kita muter seperti apa yang Om John bilang. Lebih baik muter jauh tapi aman daripada cepat tapi resikonya besar. Bukan begitu loh kan? Oh enggak. Lagi udah jam segini ya. Ya namanya juga kita jalan-jalan ya, lebih jalan jauh ya lebih bagus dah. Kita nikmatin perjalanan. Nah, ini udah sampai di mana nih? Alun-alun Bangkong. Bado Bangkong kita nih. Alun-alunnya masih di pesisir ya. Sukabumi 55 km, Bogor 93, Yogyakarta 60, Genteng 81. Genteng nanti berapa? Ini yang dari nanti kita lewatin ini dari Pelabuhan Ratu. Kita ke sana ya. Oke. Sekarang ini kita rest dulu di Indomaret karena 9 menit merasa sudah kocar. Oke, minum ya? Minum. Oh ada. Oke teman-teman, ini kita udah di jalurnya, masih sama ya, jalurnya Sukabumi Pelabuhan Ratu, jalur nasionalnya. Ini juga udah enak kan dibandingkan dulu tuh untuk lewat sini tuh 2000 berapa ya, 2010-an masih hancur jalanannya, lubang-lubang. Ini sih udah enak sih, mantap. Seharusnya yang tadi tuh jalur menghubung lintas provinsi juga tuh antara Jawa Barat sama Banten yang ada di tembusannya di Torek sampai ke Bayan. Tadi kan kita ketemu jalan yang rusak-rusak. Harusnya diginin juga nih, nggak lintas provinsi. Hotel bagus. Ya teman-teman, setelah belajar dari pengalaman diriku di episode 1 ya, melewati jalur Jasinga dan Citorek yang begitu gelap, akhirnya di sini diriku memutuskan untuk melewati jalur via Sukabumi Cibadak ya teman-teman. Karena jalur Cikidang kurang lebih sama ya gelapnya, dan treknya pun kayak ke Citorek, gelap, jalanannya sepi dan melewati perkebunan sawit. Ya buat diriku sih nggak masalah ya jalur memutar gini, tapi terbilang cukup aman. Dan jalurnya pun juga ramai, jadi kita bisa mengantisipasi hal-hal buruk. Dan ya beginilah namanya juga jalan-jalan.
Kita nikmatin aja perjalanan kita. Ya teman-teman, kita udah nyampe Cikembang ya. Jadi kita ambil lurus ke kanan itu Sukabumi Kota di pertigaan ya. Kanan Sukabumi Kota, Bandung, Cianjur, ya nanti ke sana. Nah ini kita tadi ke kiri pertigaan di Gempang. Ini pasarnya ya, rame juga. Ini kalau siang macet banget nih, Mi. Sih. Oh, tadi sebelah kiri itu terminal Cibadak. Ya, Cibadak dikenal dengan macetnya. Ada banyak yang aktivitas warga ya, namanya juga jual beli, harga masyarakat satu. Kita lanjut ya, lanjut melakukan perjalanan. Jadi kita udah apa nih, Mi? Udah kebelet banget. Kira ke toilet dulu di SPBU mana ya? Di Gombong, Parung Kuda ini. Oke, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih 2,5 jam lagi sampai rumah. Kita lanjut lagi. Ini dari SPBU kita belok kiri, sebelah kanan itu pintu tol Gombong. Oke, kita lanjut masih di Jalan Raya. Oke teman-teman, ini kita udah sampai alun-alun Cicurug ya, daerah Cicurug. Cukup rame sini kondisi sekitar. Ini kalau ke kiri nih Cimelati video 2 kali. Nah, ini ke kiri ke Cimelati.
Nanti tuh bisa tembus aja ke Cijeruk, ke mana? Yang kemarin habis longsor tuh. Kita udah masuk Cikretek ya teman-teman. Tadi udah pintu tol Cikretek. Ini kawasan yang sering pegel gitu. Ini ya, karena kawasannya kawasan Cikretek. Ya. Ketawa dong. Ya. Wah. Ke kanan ini jalur alternatif Ciawi Cisarua. Cikretek ya. Jadi bisa ke kanan sana ya kita ya. Wah, ini ada apa ini? Ada apa ini? Oh, ini Raja PKL kayaknya. Ada Raja PKL teman-teman dari Satuan Gabungan. Satuan Gabungan Polisi. Hah? Tuh, rame banget ya untuk menuju ke puncak. Ini daerah kisaran lingkar Taman Raya Bogor. Rame banget ya. Kayak anak-anak muda pada nongkrong. Kemarin titik startnya kita mulai dari sini ya, dari Yasmin. Kemarin jam berapa tuh? Sekitar jam 3, jam 2-an lah. Start di sini ke Dermaga, jalur sana ya. Lewiliang, Jasinga, Citorek, muter. Sekarang nyampe sini lagi. Ketemunya malam lagi, kisaran jam segini lagi. Wah, cukup melelahkan. Kayaknya 24 jam nonstop nih. Tidur cuma tidur ayam. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai rumah ya. Perjalanan tadi dari Sawarna jam berapa ini? Jam 3 pas ya. Tadi juga kita istirahat ada 6 kali ya. Ada kurang lebih 6 kali lah. Ya kita juga nggak dipungkirin ya, tenaga tua, terus belum tidur juga 24 jam, full non-stop riding, ditambah nggak gantian sendirian ya. Oke, alhamdulillah riding hari ini sudah selesai. Saya sudah sampai di gang rumah ya. Perjalanan hari ini cukup menyenangkan, cukup melelahkan, dan cukup banyak pelajaran. Untuk nyonya gimana nih? Oh, atuh, mudah-mudahan gak kapok.
dan next bisa ikut lagi. Total jumlah tadi berapa ya? Jumlah pengeluaran trip hari ini dari mulai rumah, isi bensin, makan di Citorek, terus ke Pubaya, Sawarna, terus balik lagi ke rumah. Itu tadi berapa ya, Mik? Bensin 75.000. Terus uang masuk Citorek 25.000. Terus apa lagi? Makan di Sawarna 115. Terus sama isi bensin terakhir tadi 50.000, total 320.000 ya, kurang lebih segitulah. Ya cukup efisiensi sih. Cukup efisien maksudnya. Oke, cukup sekian dari ridingnya Om John bersama istri hari ini. Semoga kita sehat selalu, diberi kesehatan, diberi keberkahan. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe channel gue Johnscape-nya. Oke, makasih Om John. Mohon pamit undur diri bersama istri ya. Dadah. Oke, see you next trip. Sampai jumpa, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.